training desain grafis ya. Insya Allah kita akan bahas tentang menggabungkan gambar dua dimensi dalam sebuah sajian multimedia. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk menumbuhkan suasana keakraban di antara kita dalam sesi pelatihan ini, karena insya Allah pelatihan ini akan digelar selama kurang lebih 1 pekan, maka harus saling mengenali antara kita. Baik, langsung saja bisa dilihat dalam slide LCD profil singkat saya. Nama Sutrisno, adalah merupakan seorang trainer di sebuah lembaga pengembangan SDM, PT Mitra Solusi Edukasi. Dan sehari-hari saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan, tepatnya sebagai kepala sekolah di SMA ITI Kota Bengkulu. Oke, karena waktu kita sangat singkat, langsung saja kita akan fokus pada materi training kita di sesi pertama ini. Apa yang akan kita capai selama proses training? Ya, tentu di sini saya akan menampilkan beberapa elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang akan dicapai selama proses training. Yang pertama adalah sebagai elemen kompetensi materi ini melakukan pekerjaan dengan gambar digital. Ya, kalau selama ini kita melukis di atas kertas, di atas kanvas, tapi kita akan mencoba mengotak-atik sebuah gambar dengan menggunakan proses digitalisasi. Dan pada hari ini kita fokus pada terminologi, gambaran umum, ya, definisi istilah, terminologi digital imaging, ya, yang digunakan dengan tepat, ya, dalam konteks yang ditentukan. Oke, karena waktu kita sangat singkat, langsung saja kita akan melihat apa itu gambar dua dimensi. Peserta sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, kita lihat di sini apa itu gambar dua dimensi. Kita lihat di sini ada beberapa gambar-gambar, ya. Ini adalah merupakan contoh atau bentuk-bentuk gambar dimensi. Kalau kita lihat dari gambar yang ada, maka bisa kita simpulkan atau bisa kita definisikan bahwa gambar dua dimensi itu adalah gambar yang memiliki dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Tidak ada sisi tingginya, sehingga dia tidak memiliki ruang. Nah, inilah yang membedakan antara gambar dua dimensi dengan gambar tiga dimensi. Kalau tiga dimensi itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, sehingga di sana ada ruang. Ya. Nah, sementara gambar dua dimensi ini adalah gambar yang datar, hanya memiliki dua sisi panjang dan sisi lebar. Oke, berikutnya kita akan lihat apa saja jenis-jenis gambar dua dimensi. Kita lihat yang pertama ada namanya bitmap. Apa itu bitmap? Ya, jadi gambar bitmap ini adalah sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik-titik, ya, atau juga dengan warna-warna sehingga membentuk sebuah gambar. Kemudian yang kedua adalah gambar vektor. Apa itu gambar vektor? Adalah gambar, ya, yang terbuat, ya, dari beberapa titik dan garis poligon. Artinya ada kombinasi gambar melalui sebuah rumus matematika khusus dalam proses pembuatan gambarnya itu sendiri. Sebaik kita akan lihat lebih detail, ya. Jadi sebelum nanti kita akan praktek bagaimana menggambar dua dimensi dalam sebuah sajian multimedia, maka terlebih dahulu kita akan mengenal istilah-istilah yang ada. Oke? Secara lebih detail kita akan lihat apa itu gambar bitmap, ya. Tadi definisinya sudah kita sampaikan. Sekarang ternyata gambar bitmap ini juga memiliki jenis-jenis, ya. Di antaranya ada line art, ya, merupakan gambar yang terdiri dari dua warna saja, yang biasanya adalah hitam dan putih. Kemudian yang kedua ada grayscale, ya. Apa itu grayscale? Ya, yaitu gambar
yang terdiri dari berbagai warna abu-abu dalam menghasilkan warna hitam dan putih, ya. Maka disebut dengan grayscale image, ya, atau gambar yang berwarna abu-abu. Kemudian yang ketiga ada namanya multitones, ya. Maka sudah barang tentu di sini terdiri dari dua warna atau lebih. Kalau pada gambar yang ditampilkan ini dominan warna hitam dan warna merah. Nah, yang terakhir ini adalah full color image, ya. Yaitu merupakan sebuah gambar yang penuh dengan warna-warna seperti tampak pada gambar aslinya. Oke, ini adalah jenis-jenis gambar bitmap. Lalu bagaimana karakteristiknya? Ini juga yang harus kita pahami. Ternyata gambar bitmap ini menghasilkan bobot file yang besar. Sehingga ketika diperbesar gambarnya akan pecah. Begitu juga sebaliknya, ketika dia harus diperkecil, maka dia akan menghasilkan sebuah gambar yang kualitasnya tidak baik atau sangat buruk. Nah, oleh karenanya, dalam sesi pelatihan kita ke depan, kita harus bisa menggabungkan antara gambar bitmap dengan gambar vektor, sehingga nantinya akan menghasilkan gambar-gambar yang berkualitas tinggi. Kemudian karakteristik yang kedua, aplikasi yang bisa digunakan untuk memproses gambar bitmap ini ada Adobe, ya, kemudian ada Corel Photo Paint. Lalu format file yang bisa digunakan, ya, untuk menyimpan gambar-gambar bitmap ini ada format PNG, ada GIF, ada JPEG, ada juga format-format yang lainnya. Oke, demikian tadi sekilas tentang apa itu gambar bitmap. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah gambar vektor, ya. Oke. Nah, gambar vektor ini karakteristiknya, ya, yang pertama bahwa dimensi gambar vektor bisa dilihat di tampilan slide, ya, itu bisa diubah tanpa mengurangi kualitas gambarnya. Oke, dan memiliki bobot file yang kecil. Nah, ini bedanya antara bitmap dengan vektor. Jadi vektor ini ketika diperbesar dengan ukuran tertentu, gambarnya tidak pecah dan tidak mengurangi kualitas gambar aslinya. Begitu juga sebaliknya ketika diperkecil pun demikian. Maka ini yang sering digunakan, banyak dipilih oleh para pekerja-pekerja yang fokus pada desain grafis, ya, sehingga harapannya adalah bisa menghasilkan tampilan gambar yang berkualitas tinggi. Lalu aplikasi yang digunakan untuk vektor ini bisa menggunakan Adobe Illustrator, kemudian Freehand dan Corel Draw. Format filenya bisa menggunakan PDF, ya, portable dokumen format, artinya format dokumen yang portable yang mudah di-copy, pindahkan dan mudah diolah. Kemudian ada format IPS, yaitu suatu format, ya, grafik yang dapat berisikan grafik vektor, teks, ya, ataupun di dalamnya ada bitmap. Baik, selanjutnya dalam sebuah dunia desain grafis kita mengenal istilah panduan warna. Ini adalah modal dasar kita untuk mengolah warna-warni yang ada, sehingga nanti kita bisa menentukan warna-warna tertentu sesuai dengan yang kita inginkan dan dengan kualitas yang sebaik mungkin. Apa aja yang ada dalam panduan warna ini? Ya, dalam panduan warna ada istilah color chip, kemudian color chart, dan color guide. Ya, kita lihat satu persatu. Apa itu color chip? Ya, color chip ini adalah buku, ya, atau data yang menunjukkan contoh warna. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai panduan warna, ya, dalam memproduksi warna-warna yang kita inginkan. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian di sini ada kode-kode warnanya, ya, ada ungu, hijau, pink, kuning, dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa memilih warna-warna itu sesuai dengan kodenya agar tidak salah pilih warna. Berikutnya yang kedua, terkait dengan panduan warna ini ada istilah tadi yang kita sampaikan, yaitu color chart. Ini adalah buku panduan kombinasi warna, ya, artinya ada proses-proses dalam membentuk sebuah warna. Kita lihat di sini, ya, mulai dari bayangan yang paling pekat hingga yang paling transparan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ya, adalah color guide, ya.
sama ya, ini adalah formula guide ya, yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita. Ini sama istilahnya dengan buku panduan warna ya, dengan formula ya, warna yang dapat kita buat ya untuk mendesain sebuah gambar atau grafis. Baik hadirin sekalian, ya ini sekilas tentang dunia grafis. Kita tadi mengenal istilah gambar dua dimensi, kemudian jenis-jenis gambar dua dimensi serta karakteristiknya. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan atau ada yang dipertanyakan? Cukup jelas? Baik. Pertemuan yang akan datang, karena waktu kita sangat singkat pada hari ini, ya. Kalau pada hari ini kita telah membahas tentang terminologi digital imaging, maka siang nanti kita akan membahas tentang sejumlah format file grafik atau dikenal dengan istilah manajemen file. Bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara memproses, bagaimana cara mengirim, mengekspor, dan lainnya. Oke, demikian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.